قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التزويج بركة صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majelis kajian Masjid Jami Bani Umar rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, biqadarillah dengan takdir Allah, ditempatkan kita semuanya di rumahnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tambahan mizanul hasanat, timbangan kebajikan kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan kesolehan ini mengantarkan kita kepada akhir hidup yang baik, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mengantarkan kita kepada pembelaannya Rasulullah, pada kita semua syafaat pada yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya diberikan tema tentang masalah keluarga, meskipun agak malu-malu karena sebetulnya yang hadir di depan saya ini orang yang pantas menasehati saya dalam hal keluarga, dan bertepatan di bawah dari akad nikah. Saya bilang ceramahnya di atas, akad nikahnya di bawah ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Indahnya Islam menggambarkan sebagai sebuah rumah tangga itu dalam bahasa hadis jannah. Ya, bahasa hadis Nabi adalah dalam bentuk bahasa indah, jannah. Kata Nabi, baiti jannati, bukan rumahku tapi rumah tanggaku. Jannati adalah surgaku. Itu digambarkan oleh Rasulullah. Rumahku maksudnya rumah tanggaku, jannati adalah surgaku. Tidak ada bahasa yang lebih indah mewakili apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang gambaran rumah tangga seorang muslim, bahwa rumah tangganya adalah surganya, baiti jannati. Jadi bukan harta yang menjadikan kita bahagia. Bab orang kaya sedunia mengatakan, with money you can buy house, but you can buy home sweet home. With money you can buy watch, but you cannot buy time. Dengan uang Anda bisa beli jam, tapi Anda tidak bisa beli waktu. With money you can buy book, but not knowledge. Dengan uang Anda bisa beli buku, tapi Anda tidak bisa beli pengetahuan. Ya, segala macam. Jadi bahasa Rasulullah sangat indah tentang gambaran rumah tangga. Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Kalau sebuah rumah tangga sudah jadi surga, surga itu tempat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Surga itu darus salam. Kalau rumah tangga sudah menjadi surga, surga itu tempat kedamaian. Berarti sudah tidak ada lagi kedamaian di luar rumah, karena di rumahnya sudah ada surga. Surga itu tempat kenikmatan dan ketenangan. Kalau rumahnya sudah jadi surga, tidak ada lagi ketenangan dan kedamaian kecuali ada di rumah. Surga itu isinya bidadari-bidadari. Kalau semua rumah tangganya sudah diisi bidadari, wanita yang soleh, berarti sudah tidak ada lagi bidadari di luar rumah, karena bidadarinya ada di rumah, surganya. Ya, semuanya. Makanya orang kalau mau cari ketenangan sebenarnya di rumah. Tapi dengan catatan kalau rumahnya sudah menjadi miniatur surga. Orang mencari kedamaian di luar rumah salah alamat. Karena kalau rumah tangganya sudah jadi assalam, darussalam, tidak lagi kedamaian di luar rumah, karena rumahnya sudah jadi surga. Anak-anak, istri-istri yang baik dan soleh, itulah nikmatnya buat kita semuanya.
Al-Quran menggambarkan, Islam menggambarkan tentang bagaimana hubungan seorang manusia yang diikat dengan tali akad nikah sehingga disebut suami dan istri. Istilah suami dan istri itu setelah ada akad nikah. Ya, setelah ada akad nikah baru ada sebutan mama papa, suami istri. Tapi zaman sekarang udah zaman yang terbalik sekali. Sebelum jadi suami istri sudah manggil mama papa. Ya, padahal sebutan itu sebutan yang sakral. Setelah aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian tersebut tunai, maka setelah itu sebutannya si wanita menjadi istri, si laki menjadi suami. Ini disebut dengan misaqan ghalizan, sebuah perjanjian yang kuat antara seorang istri dan suami. Wa akhadna minhunna misaqan wa akhadna minkum misaqan ghalizan. Dan perempuan-perempuan itu rela menjadi istri kalian, wa akhadna, dan mereka telah mengambil minkum dari kalian misaqan ghalidan, sebuah perjanjian yang kuat, yang kokoh. Jadi ketika ibu menjadi istri dari seseorang, ibu sudah mengikat dari orang itu perjanjian misaqan ghalidan, perjanjian yang kuat. Apa sebab? Menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, harta suami dan lain sebagainya. Itu disebut mantin yang salehah. Maka Al-Quran indah sekali menggambarkan hubungan kita nih dalam surah Ar-Rum ayat 310, mudah-mudahan saya tidak salah. Surah Ar-Rum ayat 310 Allah nyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Begitu indahnya Allah nyatakan wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ini tanda-tanda kebesaran. Wa min ayatihi an khalaqalakum, bahwa Allah telah menciptakan bagi kalian, an khalaqalakum min anfusikum, dari jenis kan. Jadi istri itu Pak, catatan dari Allah nih, istri itu adalah bagian dari kita. Istri itu bagian dari kita. Jadi senangnya kita, senangnya istri kita. Bahagianya kita, bahagia istri kita. Jangan kita cari kesenangan sendiri sementara istri tidak. Karena an khalaqalakum min anfusikum, Allah telah ciptakan dari jenis kan. Jadi istri itu bagian, dalam riwayat hadis itu bagian tulang rusuk yang Allah copotkan dari Nabi Adam untuk menciptakan Sayyidatu Hawa. Berarti bagian dari kita. Jadi jangan sampai kita senang istri tidak senang. Maka apa yang kita makan hendaklah yang dimakan oleh istri kita. Apa yang kita pakai, apa yang dipakai oleh istri kita. Jadi kesenangan kita adalah bagian daripada kesenangan istri. Min anfusikum, dari jenis kalian. Apa? Azwajan, pasangan. Litaskunu ilaiha, terus bila isyaratkan litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah dari perempuan, dari istri. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, ketenangan ilaiha, kepadanya. Jadi inilah kehadiran istri harus mendatangkan kesenangan, sakinah pada suami dan rumah tangga. Litaskunu ilaiha. Terus hebat lagi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah jadikan di antara kalian urutannya mawaddah, cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Kita cermati bu ayatnya, mawaddah warahmah. Allah sebutkan mawaddah dulu, baru warahmah. Mawaddah itu berarti cinta. Cinta. Ya kalau pasangan-pasangan masih muda itu masih bicara mawaddah, cintaan, I love you lah. Ya. Tapi kemudian kok warahmah? Karena ada proses nanti mawaddahnya barangkali sudah tidak lagi hadir di tengah-tengah orang yang sudah berusia lama, yang 50 tahun rumah tangga, barangkali orang tidak bilang lagi cinta. Tapi Allah masih sisakan warahmah, kasih sayang. Maka rahmah ini pasti dibangun atas cinta. Gak mungkin ada kasih sayang kalau tidak dibangun. Makanya mawaddah dulu warahmah. Jadi kalau sudah tidak lagi di antara kita ada mawaddah, itu biasanya pasangan-pasangan muda. Masih hadap-hadapan wajah. Kalau udah tua, ya adu punggung. Kalau sudah tua biasanya di tempat tidur adu punggung. Ya. Kalau masih muda, si pusat ini masih adu wajah. Tapi kalau sudah tua-tua biasanya adu satu ngalor satu ngidul. Ya suaminya punya alasan, saya ngadep kiblat karena apa? Karena sunnah Nabi. Dia beralasan karena sudah tua. Ya kalau tempat tidurnya kan kita ngadep kiblat. Yang tua suami bilang
kok Mas ngadep sana? Ya ini sunnah Nabi, itu alasan sebetulnya, bukan sunnah Nabinya karena sudah tua, Pak, strumnya sudah habis. Tapi Allah bijak luar biasa, dinyatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inilah rumah tangga Islam luar biasa. Jadi kalau sudah barangkali tidak hadir cinta di antara kita, Allah masih sangat ada rahmah loh, kasih sayang. Makanya kalau sudah tua itu tidak lagi melihat sosok istrinya, wanita itu sebagai istrinya, tapi seperti sebuah saudara. Kalau sudah tua, saya nggak tahu Pak, ini pengalaman kakek saya, kata pada saya cucunya, nak, kalau sudah tua kayak begini, melihat nenekmu tuh tidak lagi seperti istri, tapi seperti sudah saudara. Meskipun bahasa hukum nggak boleh tetap istri, cuma bahasa tidak dikaitkan hukum, melihat nenek saya itu udah seperti saudara atau adik gitu. Karena apa? Begitu lamanya. Inilah yang namanya warahmah, kasih sayang. Maka ibu, saya lihat fenomena orang-orang di barat, kalau boleh dicermati, tinggal mendoakan, ya Allah berikanlah mereka hidayah. Orang-orang di barat tuh suka ketemu di taman yang tua-tua tuh umur 70, kalau sore duduk di taman berdua. Taman berdua. Saya dulu depan rumah saya ada seorang Belanda sisa penjajah. Persis depan rumah saya, orang Belanda. Kami suka panggil opa dan oma gitu. Karena dia baik sekali dengan anak-anak kecil di kampung itu. Depan rumah saya ada oma. Kalau sore duduk di depan berdua. Yang suaminya sudah tua usia 70, istrinya juga nggak beda lah 70 juga. Kalau sore duduk berdua, duduk satu ngopi, satu nyulam, gitu. Satu baca koran, satu bikinin teh. Itu masya Allah. Saya bilang ya Allah berikanlah mereka hidayah. Itu perilaku wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sudah tidak bilang I love you. Andai kata ibu yang tua-tua masih bilang I love you, bagus nih. I love you. I love you. Jangan dijawab sorry I don't love you. Jawab lagi very good, very fine. Lu kagak mau ikut, gua cari yang lain. Ya, orang masih bilang I love you itu bagus sekali, I love you. Saya mau tanya Pak, kalau bulan suci Ramadan boleh nggak bilang I love you pada istri? Lagi puasa Ramadan bilang I love you boleh nggak pada istri? I love you honey, boleh nggak kira-kira? Boleh bilang I love you di bulan, Bapak lagi puasa bilang I love you pada istri, boleh di bulan suci Ramadan? Boleh? Nggak boleh Pak. Nggak boleh, bukan I love you nggak boleh, bohongnya nggak boleh Pak. Bohongnya nggak boleh. Jadi I love you-nya it's okay, yang nggak boleh tuh bohongnya. Makanya saya katakan kalau sudah tidak lagi tersisa mawaddah, masih ada rahmah. Aku tidak cinta tapi aku sayang kamu. Bahasa rahmah itu pasti lahir dari bahasa mawaddah. Nggak mungkin orang makan tak kenal maka tak cinta, tak kenal. Jadi rahmah itu lahir pasti mawaddah, cinta. Berangkat dari cinta baru mawaddah warahmah. Maka kalau seandainya tidak tersisa sekarang mawaddah, masih ada Allah bekali wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi indah sekali dalam bahasa agama rumah tangga. Terus pertama itu surah Ar-Rum ayat 310. Yang kedua, bagaimana memperlakukannya, Al-Baqarah ayat 223 nih. Al-Baqarah ayat 223 kata Allah, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi perempuan itu sebagai objek dalam berumah tangga, hubungan jasmani, Allah bahasakan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ada etika. Kata Allah, istri-istri Allah harsul lakum adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anna, maka datangilah ladang-ladang kalian anna syi'tum, bagaimana yang kalian maui. Tetap ada etika mendatangi istri, tidak yang diajarkan oleh orang-orang di belahan sana. Jadi mendudukan istri seperti ladang. Ladang itu tempat menyemai benih. Agar tumbuh nanti pohon-pohon yang baik di ladang itu harus disebarkan benih. Maka benih kita ini benih yang baik. Kita sebarkan pada ladang yang, makanya ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah mata kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan dunia nggak ada lain, al-mar'atus salihah. Bayangkan seorang istri yang salihah. Maka ketika Al-Quran membahasakan nisaukum harsul lakum dalam Al-Baqarah 223, istri-istri kalian itu ada ladang bagi kalian. Kita tidak akan bisa memiliki tanaman yang bagus kalau tanahnya tidak bagus, tidak subur. Maka kan tanahnya subur. Itu dibahasakan harsul lakum tanah. Maka lahir anak-anak yang baik, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan baik kalau ladangnya baik. Maka harsul lakum
jaga ladang kalian dan semaikan pada ladang kalian benih-benih yang bagus. Nah, kalau ladangnya sudah bagus, insya Allah tumbuh-tumbuhannya tumbuh-tumbuhan bagus, apalagi berasal dari benih bapak yang bagus. Maka tidak ada yang bagus kecuali pasangan orang yang soleh itu dengan yang soleha. Allah nyatakan al-khabisatu lil khabisin wat-tayyibuna wat-tayyibati lit-tayyibin. Saya angkat sejarah ke belakang, Bu, pernah terjadi fitnah yang kemudian dalam sejarah disebut hadisul ifki, berita kebohongan yang menyangkut Sayyidatu Aisyah, ya. Aisyah itu pernah dalam sebuah rombongan dengan sahabat yang lain. Kemudian ketika itu beliau pegang, kok kalungnya nggak ada. Kalungnya nggak ada, jatuh rupanya. Akhirnya Aisyah mencari kalungnya sampai ketinggalan sahabat-sahabat yang lain, ketinggalan. Nah, ada orang memang yang namanya Sofwan, sama dengan nama saya, yang menuntun untanya Aisyah itu namanya Sofwan. Ya, Sofwan ini kok terasa enteng sekali ini unta. Kalau ada penumpangnya kan agak berat. Ini kata ulama bahwa istri Rasul kok tidak terasa kalau di situ ada Aisyah. Karena apa? Istri Rasulullah itu badannya tidak seperti badan-badan orang-orang perempuan sekarang yang lebar-lebar berat itu. Jadi istri Rasulullah digambarkan badannya nggak gemuk. Karena seringkali beberapa hari dapurnya itu tidak ada asap masakannya. Maka ternyata sudah tidak ada Aisyah di dalam tempat unta itu. Ya, sudah. Sofwan kemudian mencari ketinggalannya Aisyah, di mana ini? Akhirnya ketemu. Itu dalam riwayat Sofwan dengan Aisyah berbicara pun tidak. Maka kalau ada fitnah terjadi, perselingkuhan segala macam, naudzubillah min Allah, pelihara istri Rasulullah dengan kesuciannya. Kata ulama itu bicara pun tidak Sofwan dengan Aisyah itu, kecuali terjadi dialog yang bisa menimbulkan hal-hal yang barangkali. Jadi berbicara pun tidak. Akhirnya dinaikkanlah Aisyah kemudian menyusul. Nah, orang-orang yang lain, orang-orang munafik itu kan senang untuk menyebarkan fitnah, makanya hadisul ifki, berita kebohongan. Orang-orang munafik itu senang, Bu, kalau ada isu-isu kayak gini dihembuskan lagi. Nah, berita itu kan dihembuskan sampai menebar bahwa terjadi dalam tanda kutip nauzubillah perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofwan. Sudah sampai isu ini termakan oleh Rasulullah, dan isu Rasulullah terbawa juga dengan isu ini, Pak. Sampai Rasulullah itu menanyakan kepada sahabat Abu Bakar mertuanya, bagaimana engkau mendidik anakmu? Bagaimana engkau mendidik anakmu? Sahabat Abu Bakar jawab, ya kau tanyakan saja langsung kepada Aisyah apa yang terjadi. Allah jawab, itu firman Allah. Kata Allah, jikalau kau ragu dengan Aisyah, kan Allah yang menikahkan, Allah yang pilihkan, maka turun ayat al-khabisatu lil khabisin wat-tayyibatu lit-tayyibin. Allah jawab, orang-orang perempuan kotor itu al-khabisat, wanita-wanita yang kotor itu lil khabisin, buat laki-laki yang kotor. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, dan perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Itu jawaban atas keraguan Rasulullah terhadap Aisyah. Maka sebuah rumah tangga itu indah kalau ada pasangan suami yang soleh dan istri yang soleha. Maka harsul lakum, ladang bagi kalian itu nanti kalau sebelum memilih istri, lihat itu ladang. Apakah ladang yang subur atau ladang yang tandus, atau ladang yang tidak lagi bernilai kualitas tanahnya. Maka nisaukum harsul lakum, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Artinya Allah mengajarkan kepada kita bahwa istri itu tempat kita menyemai benih. Maka jangan harapkan terlahir anak-anak yang soleh kalau rahim itu rahim wanita yang tidak soleh. Maka kata Nabi, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah kesenangan. Dan tidak ada sebaik-baik kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atu soleh. Dan kesenangan dunia yang paling baik itu al-mar'atu soleh, wanita yang soleh. Begitu Al-Quran menggambarkan harsul lakum. Yang ketiga, Al-Quran menggambarkan istri itu libas, pakaian. Pakaian itu fungsinya menutup aurat. Kata Allah, nisa'ukum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Jadi pasangan suami istri itu dalam Al-Quran digambarkan sebagai sebuah pakaian libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu wanita-wanita, libasul lakum adalah pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahunna, dan kalian adalah pakaian bagi mereka.
Jadi apa fungsinya? Kalau pakaian itu menutup aurat. Seorang istri menutup kehormatan suaminya, ya, menutup aib suaminya. Seorang suami menutup aib istrinya. Itu fungsinya. Ini harmonisasi. Jadi tidak membuka aib orang yang kita cintai, bahkan orang yang satu kasur dengan kita. Sering terjadi sekarang gosip-gosip soal itu. Itu jauh dari perilaku. Jadi kalau ada hal yang tidak baik pada orang terdekat kita, istri, kita tutup. Tidak kita ceritakan pada orang lain soal kelemahannya, sedang suamiku begini, suami istriku begini. Kunna libasul lakum wa antum. Ini Allah mengatur hubungan suami istri dengan bahasa libas. Indahnya Islam itu. Maka tidak ada lain kecuali bagaimana pola berumah tangga kita merujuk pada bahasa-bahasa Al-Quran. Yang pertama tadi mawaddah warahmah, yang kedua harsun, yang ketiga libas. Ya, bahasa Al-Quran membingkai sebuah rumah tangga dengan bahasa Nabi jannah, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Itu bahasa hadis Rasulullah. Maka ciri-ciri wanita yang solehah kata Nabi, khairun nisa imra'atun, sebaik-baik wanita itu imra'atun, adalah seorang perempuan, man idza ra'aitaha sarratka, siapa orang yang kau lihat dia, kalau kau lihat tuh perempuan, sarratka, membahagiakanmu. Itu sebaik-baik istri yang solehah. Man idza ra'aitaha sarratka, siapa yang bila engkau lihat itu istrimu, sarratka, ada membahagiakanmu. Jadi kalau kita lihat istri kita terasa bahagia karena itu bidadarinya. Sarratka, man idza ra'aitaha sarratka, siapa yang dia engkau melihatnya, sarratka, membahagiakan. Jadi tampilkan ekspresi wajah kita yang menyejukkan suami. Saya suka ingatkan istri ini, kalau saya lagi keluar itu pulang macet, pergi macet, itu sudah mengganggu pikiran betul Pak. Kemacetan di jalan tuh ya. Ya di tempat kerjaan banyak problem, di jalanan macet, pulang macet, pergi. Pulang ke rumah mestinya harus disambut dengan bahasa-bahasa sorga. Maka itu kemudian perempuan yang baik, man idza ra'aitaha sarratka, habis semua itu. Ya problem-problem di kantor. Makanya ada nasihat yang baik dulu dari guru saya. Ya, nak, katanya, jangan kau bawa urusan kantor ke rumahmu, dan jangan kau bawa urusan rumah tanggamu ke kantormu. Jadi kalau sudah ada masalah di luar, sudah kita tinggalkan di luar, di rumah sudah rumah kita, sudah jadi sorga lagi. Saya ingat betul, kalau kau ada masalah di luar, jangan kau bawa ke rumahmu. Kasihan istri dan anak-anak kita yang tidak tahu masalah, kena akibat dari problem kita. Itu seringkali maka terjadi sekarang sampai ke pengadilan agama, karena tidak mampu kita memanage, mengelola. Maka kata Nabi, ukurannya kalau rumah tangga jadi sorga, siapa? Perempuannya man idza ra'aitaha sarratka, siapa yang kalau kau lihat tuh istrimu, sarratka, menggembirakan lahir dan batin. Jadi kalau lihat istri kita sudah terobati segala problem-problem di luar. Ini pesan dari Rasulullah. Pesan dari Rasulullah bahwa pada wajah istri harus bisa memberikan solusi problem kebatinan pada suami. Lihat istri Allah. Bukan lihat istri malah tambah sumpek. Iya. Dia lihat istri malah tambah sumpek. Aduh, udah problem di kantor banyak, ketemu di rumah lagi bukan ketemu bidadari, malah ketemu kuntilanak. Ya, ketemu dengan man idza ra'aitaha sarratka, siapa yang bila kau lihat dia sarratka. Bapak masih melihat istri menggembirakan Bapak? Ya, jangan ada dusta di antara kita nih. Kalau pulang, alhamdulillah, hilang dah problem di luar tuh. Alhamdulillah. Nih kalau mukanya menggembirakan jangan cuma tanggal muda saja. Tanggal 1, tanggal 10 masih bidadari. 11, 20 sudah mulai. 20 sampai 29 wah udah kusut deh semua. Kalau tanggal 1, tanggal 10 karena habis nanggapin gaji Pak, senang. Mas mau minum apa Mas? Kalau udah tanggal 30 ke atas sudah 29, 27 ke atas sudah istri suaminya bikin kopi sendiri Pak. Bikin kopi sendiri. Nah, ini bagaimana Rasulullah mengajarkan kita man idza ra'aita sarratka. Yang kedua wa idza amartaha ata'atka. Bila kau perintahkan dia, ia taat. Istri yang soleh itu wa idza amartaha ata'atha. Jikalau kau perintahkan dia, ata'atka, dia mentaati. 2. Yang ketiga wa idza ghibta anha, bila kau tidak hadir di sisinya, hafizatka ala malika wa ala nafsiha. Kalau kau tidak ada di samping istrimu, kata Nabi, dia menjaga kehormatanmu, kehormatan dirinya, dan dia menjaga hartamu.
3. Wa idza ghibta anha hafidhatka ala malika wa ala nafsiha. Kalau kau tidak hadir di sisinya, dia jaga kehormatanmu dan dia jaga hartamu dan dia jaga juga kehormatan dirinya. Jadi dalam syariat agama tidak boleh kita menjumpai seorang datang ke rumah kita kalau tidak ada suami kita. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, saya mau ketemu bapak. Oh, nanti aja bapak pulang kantor jam sekian. Enggak bu, saya mau bawain duit 250 juta nih. Kira-kira tamu itu bawa uang 250 juta, ibu silakan masuk atau nanti sore saja? Yang benar ini. Enggak bu, ini ada titipan 250 juta untuk bapak dari kantor. Jadi sekarang atau nanti sore aja? Oh pak, nggak ada suami saya, nanti sore saja. Kira-kira nanti sore atau ketika itu juga? Oh, telepon bapaknya dulu. Yang penting kehadiran bapaknya, bukan suaranya. Ya. Ya. Oh pak, monggo. Pasti monggo dah kalau sudah monggo pak. Sebenarnya agama nggak boleh ya. Inilah kemudian Islam menjaga agar tidak terjadi fitnah. Kok nggak ada suaminya terima tamu ke dalam rumahnya? Bawa apapun dia. Pak, nanti sajalah dengan suami saya nanti sore, insya Allah beliau jam 5 sudah sampai rumah. Jadi bapak kembali lagi. Itu hafidhat ka'ala malika wa ala nafsiyah. Dia jaga kehormatan dirimu dan dia jaga kehormatan dirinya dan jaga hartamu juga. Itu kriterianya kata Nabi saleh. Maka ketenangan kita dapatkan bu kalau kita punya suami yang saleh, dan kita dapatkan ketenangan ketika kita di luar rumah kalau istri kita salihah.